بإيدك نحمي الأقصى Allahu Akbar. Kata seorang tokoh di Palestina, kami tidak akan menjual Al-Aqsa. Kami tidak akan menggadaikan Baitul Maqdis, dan kami tidak akan tinggalkan Palestina. Takbir! Takbir! إيدي بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان حكم ترامب بقدس يخسى لا يظلم الأمريكان نادي بغداد الآبية يا بيروت ويا عمان يا الرباط المغربية إنه قدسي ما تنهان نادي تونس والجزائر يا كويت النخوينا دي نفدي صرخات الحرائر نفدي قدس الشهر. Perlu kami sampaikan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita semua yang peduli pada Palestina, yang peduli pada kemanusiaan, yang peduli kepada Al-Masjidil Aqsa, ya. Sebab ini semua adalah merupakan tanggung jawab kita, baik sebagai manusia secara umum yang punya hati nurani dan akal sehat, apalagi sebagai muslim. Jadi ini berpadu antara masalah-masalah kemanusiaan dan juga tentu ada masalah keagamaan. Masalah keagamaannya adalah kaitannya dengan Al-Masjidil Aqsa, ya, yang saat ini terancam bukan saja ingin dikuasai, dicaplok oleh Zionis Israel, tapi juga kita sudah baca, sudah tersebar di mana-mana rencana untuk menghancurkannya. Walhamdulillah min dzalik. Maka kalau kekuatan-kekuatan ini kita padukan, ya, dalam kegiatan nanti dan kegiatan-kegiatan selanjutnya, maka kita semua yang peduli pada kemanusiaan, peduli pada hak-hak asasi manusia, peduli pada kemerdekaan setiap bangsa di dunia ini akan berkontribusi yang yang signifikan. Maka kita sangat berharap, apalagi media-media yang selama ini telah menjadi partner dari berbagai lembaga kemanusiaan. Kita juga berterima kasih tentu pada media-media yang semakin hari semakin menunjukkan peran yang begitu besar di dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kebenaran, ya. Dan biasanya media sangat-sangat objektif, ya, untuk membantu yang tertindas, yang terzalimi, ya, dan melawan kedoliman, ya, serta ketidakadilan. Ini yang kami sangat harapkan, ya, sehingga nanti media bisa menyebarluaskan info ini, kegiatan kita dapat diikuti semaksimal mungkin oleh bangsa Indonesia, ya, oleh kaum muslimin, ya, dan setiap orang yang mempunyai hati nurani dan akal sehat. Ya. Bismillah, walhamdulillah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Bahtiar Nasir dan juga para asatidzah yang lain yang mohon maaf tidak bisa Anda sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada siang ini kita kembali bisa bersilaturahim bermuajahah dalam acara press conference untuk suksesnya acara Indonesia Bela Al-Quds di hari Ahad tanggal 30 Mei 2021 lusa. Alhamdulillah, Anda sendiri bersyukur bisa terus istiqomah, sekaligus tadi kalau selalu disebutkan nafas panjang. Mudah-mudahan ini baru helaan nafas yang pertama ini yang kita keluarkan, karena masih ada perjalanan panjang ke depan untuk perjuangan merebut Al-Quds Asy-Syarif, Masjidil Aqsa, kembali ke pangkuan kita umat Islam, dan juga
ikut pendidikan Palestina merdeka. Allahu Akbar. Dan ya, pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan bahwa insya Allah pimpinan pusat Persatuan Islam sangat mendukung bukan hanya menyangkut acara yang akan diadakan pada hari Ahad lusa, tapi juga koalisi Bela Al-Quds yang insya Allah kami akan istiqomah untuk bersama-sama dengan semua anggota koalisi untuk kita secara konsisten istiqomah terus melakukan pembelaan untuk Al-Quds sehingga janji Rasulullah bahwa Al-Quds akan kembali ke tangan umat Islam itu menjadi satu kenyataan. Pada kesempatan ini juga ingin Anda sampaikan apa yang akan kita lakukan di hari Ahad nanti sekaligus pembuktian bahwa khususnya yang kita akan munculkan adalah berkaitan dengan masjid. Sementara ini banyak yang memandang kalau sudah bicara masjid itu kecenderungannya hanya tempat untuk melaksanakan sholat yang seperti itu. Tapi dengan kita melakukan silaturahim lewat Zoom, sekaligus ini juga menunjukkan kepada dunia bahwa masjid-masjid khususnya yang ada di Indonesia ini mereka semua adalah akrab dengan teknologi. Karena insya Allah ya rata-rata sudah mempersiapkan untuk acara yang akan kita laksanakan di hari Ahad nanti yang memerlukan teknologi tentunya berkaitan dengan persiapan untuk bisa terkoneksi nanti dengan link yang sudah kita siapkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga melalui masjid juga akan kita tunjukkan subhanallah ya bagaimana umat selalu merindukan ukhuwah yang subhanallah ya kan. Mudah-mudahan tadi sudah disampaikan oleh asatidzah yang lain bahwa momentum Bela Al-Quds akan menjadi satu momentum kita menunjukkan ukhuwah Islamiyah paling tidak dari Indonesia ini yang semoga kembali bahwa dengan kita menunjukkan ini ya insyaallah mata dunia akan terbelalak melihat luar biasanya umat Islam Indonesia, sehingga mudah-mudahan juga ini akan menjadi pressure kalau tadi disampaikan oleh Pak Sekjen MUI bahwa memang MUI sudah mengirimkan surat ke Joe Biden katanya yang masih terus saja melakukan dukungan terhadap Zionis laknatullah Yahudi, sehingga mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan hari Ahad juga akan membuka mata dia bahwa umat Islam Indonesia yang mayoritas ini luar biasa memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina dan kembalinya Al-Quds ke pangkuan umat Islam. Dan mudah-mudahan juga itu ya mudah-mudahan si Biden takut juga nih, karena kan ya bukan berarti kita ngancam ya, kan di Indonesia juga dia punya kepentingan barangkali. Nanti kalau lihat seperti itu masa sih dia nggak takut juga gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina qudwatina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ala. Saya langsung saja terkait dengan MPR ya. Tentu pertama sebagai lembaga negara yang mengurusi terkait dengan masalah rakyat Indonesia keseluruhan, di mana dalam MPR bergabunglah DPR dan DPD, tentu kami sangat mendukung rakyat Indonesia yang mempergunakan hak konstitusionalnya, hak kedaulatannya untuk mengekspresikan cinta mereka kepada bangsa, kepada negara, kepada konstitusi dengan melaksanakan ketentuan konstitusi. Saya itu penting untuk ditegaskan karena belakangan ada pihak yang memisahkan antara negara dan masyarakat. Ada yang mengatakan itu kewajiban negara, masyarakat tidak ada urusannya dengan Palestina dan Israel, begitu klarifikasinya begitu. Tapi berharap besok acara ini bisa terselenggara dengan aman, tertib dan damai, karena asas konstitusionalnya sangat kokoh dan kuat, dan jangan ada yang memprovokasi atau mau diprovokasi. Semuanya penting untuk saling menjaga, karena kita sedang membuktikan kembali bahwa Israel sudah membuktikan dirinya bahwa dia bukanlah negara demokrasi. Banyak orang mengatakan bahwa Israel satu-satunya negara demokratis di Timur Tengah. Akhir kemarin
tanggal 10 Mei dan selanjutnya membuktikan bahwa dialah betul-betul negara yang anti demokrasi, adalah negara yang sangat demokrasi, negara yang apartheid, negara yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan bahkan kejahatan perang pun dilakukan. Itu semuanya adalah ciri-ciri tidak demokratis. Ya, tetapi bahwa membela Masjidil Aqsa adalah bagian dari hak konstitusional rakyat ataupun warga masyarakat dan juga adalah negara. Mudah-mudahan dengan solidnya umat Islam, warga bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia mendukung Masjidil Aqsa, mendukung pemerintahan Palestina dalam koridor Undang-Undang Dasar itu, juga menyemangati pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kewajibannya secara lebih berani lagi. Karena belakangan Komisioner Tinggi PBB, Komisioner Tinggi HAM PBB sudah membuat pernyataan bahwa ada indikasi terjadinya kejahatan perang. Nah, kita dukung agar pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk membantu agar membuktikan, karena memang terlalu banyak bukti-bukti bahwa Israel melakukan kejahatan perang. Dan mudah-mudahan dengan doa kita semuanya nanti dari masjid ke masjid, dengan solidnya kita semuanya dari masjid ke masjid, menghadirkan peradaban masjid, membela Masjidil Aqsa, pemerintah kita pun juga akan semakin bersemangat dan akan semakin konsisten istiqomah membela kemerdekaan bangsa Palestina dan menyelamatkan بالقدس حساب لا يظلم الأمريكا. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 70 tahun saudara-saudara kita di Palestina dijajah oleh Zionis Yahudi. Kita sudah lihat darah berhamburan di mana-mana, daging-daging syuhada tercecer di mana-mana. Senjata mereka tidak punya, kerikil, batu, pisau, keberanian yang ada di hati mereka selama 70 tahun. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak seluruh anak bangsa Indonesia, kemana kedudukan kita sebagai anak bangsa yang bersaudara dengan Palestina? Di mana mata kita, di mana pendengaran kita, di mana mata hati kita tentang saudara kita di Palestina? Maka tidak ada lain, tidak ada bukan. Semangat juang kita bahwa dari tanah air Indonesia, dari negeri yang berkedaulatan, yang pernah dibantu, pernah ditolong, pernah dikampanyekan kepada masyarakat dunia tentang kedaulatan bangsa Indonesia, Palestina lah orang pertama untuk republik ini. Maka pada tanggal 30 Mei 2021 pagi, dari seluruh masjid-masjid dari Sabang sampai ke Merauke, dari Merauke ke Sabang, ayo kita ambil bagian kita untuk menghapus darah yang mengalir selama 70 tahun. Daging-daging yang tercecer di bumi Palestina oleh karena mereka malu negeri yang dimana Rasulullah memimpin para nabi dan rasul mi'raj di hadapan Allah, diinjak-injak oleh orang yang kakinya kotor, hatinya kotor, pikirannya kotor, matanya kotor. Maka umat Islam Indonesia melalui masjid kita mengatakan kepada dunia bahwa umat Islam Indonesia menjadi saudara di Palestina. Allahu Akbar. Olehnya itu, tidak saja pikiran kita, tidak saja gerakan kita, tapi ketulan-ketulan emas yang tersimpan, baik itu anting, gelang, cincin, uang yang kita miliki, kesempatan mulia Allah tawarkan kita bisnis bersama Allah untuk saudara kita di Palestina. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.